Halo guys, teman-teman ya. Semoga Anda dalam keadaan sehat selalu. Ini hari Kamis. Anda mungkin melihat tanggal saya, tanggal 18 bulan 3 2020. Tapi mungkin video ini akan saya unggah hari Senin. Nggak ngerti tanggal berapa ya. Saya intip dulu. Senin tanggal 21. Ya, kita akan membahas mindset trading. Ya, banyak orang yang memikirkan bahwa kalau kita trading itu buy low, sell high. Ya, buy di low, sell di high. Buy low, sell high adalah sebuah strategi di mana trader atau investor membeli sebuah aset dengan harga rendah dan menjualnya ketika harga sedang tinggi. Ya, ketika kamu tidak berinvestasi, tentu salah satu tujuan kamu milih adalah menghasilkan keuntungan. Investor yang mau melihat pasar dengan cermat mungkin dapat melihat dan mengambil keuntungan dari pasang surut pergerakan aset. Pada momentum tersebut, investor dapat melakukan buy low, sell high. Buy low, sell high, guys. Ya, you know what it is. Buy low, sell high. Sejatinya cukup mudah untuk menentukan apakah harga terlalu rendah atau terlalu tinggi, beserta alasan dibaliknya. Namun sayangnya sulit untuk memprediksi pergerakan harga ke depannya, karena harga mempengaruhi dan mencerminkan psikologi dan emosi pelaku pasar. Kita garis bawahi ya, bro. Maka dari itu, buy low sell high dapat menjadi tantangan untuk diterapkan secara konsisten. Untuk membuat keputusan trading yang lebih tepat, trader dapat mempertimbangkan faktor-faktor lain. Faktor-faktor termasuk indikator, bisnis, aset terkait, serta sentimen pasar. Sentimen pasar. Pasar yang mana tuh? Pasar Rebo. Kalau yang di Semarang Pasar Dargo. Nah, kita bicara mindset trading itu. Jika Anda berpikiran buy low dan sell high, ya, buy low sell high sebenarnya tidak cocok untuk traders, tidak cocok untuk trader, ya, karena trader ini adalah pedagang. Trader adalah pedagang. Ya, buy low sell high tidak cocok untuk traders. Trader adalah pedagang. Nah, lalu buy low sell high lebih cocok untuk investor. Karena saat Anda menjadi seorang investor, Anda berbicara waktu yang cukup lama. Ya, dan investor akan berinvestasi di dalam aset yang cenderung low risk juga enggak. Ya teman-teman ya, low risk juga enggak. Tetapi dia akan berinvestasi dan aset yang cenderung tanpa daya ungkit. Daya ungkit, what's that? Leverage. Ya.
Teman-teman tahu leverage apa? Sudah sempat saya bahas di video STA ya. Kita coba lihat. Kita cek video STA, teman-teman. Nah, ini ya, yang nonton masih 112, nggak apa-apa lah. Yang penting saya tetap berkarya. Ya 112 leverage ini ya teman-teman ya. 2 bulan yang lalu. Nanti mungkin saya akan kasih linknya di bawah ya untuk leverage. Di sana saya jelaskan tentang leverage guys. Ya. Nah, kenapa aset yang cenderung tanpa daya ungkit? Karena teman-teman tahu ya forex ada pakai daya ungkit yang artinya Anda trading online di broker dan pakai MetaTrader 4. Lalu kripto ya, forex, kripto dan saham luar negeri lah ya. Ya, itu ada yang pakai leverage. Nah, ya, buy low sell high lebih cocok untuk investor karena saat menjadi buy low berjalan cukup lama. Investor harus bisa lewat aset yang cenderung tanpa daya ungkit. Nah, berarti buy low sell high itu begitu. Ngek, 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 ya. Anda bicara atas, bawah, atas, bawah. Nah, di bawah sini buy, buy, buy lagi, buy lagi, buy lagi. Di sini sell, 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 sell lagi. Oke, setuju ya? Buy low, sell high, what? Seperti ini, seperti ini. Sell di atas, beli di bawah. Jual, beli, jual, beli lagi, jual lagi, beli lagi. Nah, ini yang seringkali jadi masalah ya. Traders anggap market sudah tinggi, jadi ya sell. Atau traders merasa market sudah rendah, ya buy. Oke teman-teman. Nah, ini konsep yang tidak pas untuk trader. Investor mungkin bisa, karena dia bicara dalam jangka waktu yang panjang, dia mungkin bicara setengah tahun, 1 tahun, minimal setengah tahun lah, atau 1 tahun lah minimal. Sampai kelipatannya tahunan, kita nggak ngerti sampai kapan. Nah, kalau market itu seperti ini terus, sedunia kaya teman-teman, yang trading sedunia kaya. Kalau market seperti ini terus ya, semua yang trading pasti kaya, nggak ada yang loss, karena pasar mudah dibaca, begini-begini terus. Anda lihat, BTC USD, BTC USD, sell high, buy low. Ya,
Oke teman-teman, lah kok miring. Salah Pak lo. Sell, ya. Buy, ya mungkin tunggu sini lagi lah nanti buat buy lagi, ya. Berarti Anda masih menunggu market turun ke sini, buy harganya begini, ya. Betul kan? Mengharapkan ini bounce terus. Bounce itu bolak-balik, mental-mental ya. Persepsi yang salah. Saat harga tinggi, ya sell. Harga rendah, ya buy. Tetapi apakah Anda tahu market itu punya tren, ya, uptrend, downtrend, dan sideways. Kalau memang market terjadi sideways, terus, oke, buy low, sell high, ya. Tetapi, apakah market akan seperti ini terus, teman-teman? Ya keenakan kita sebagai trader. Kita nggak usah belajar price action, kita nggak usah belajar trend, kita nggak usah belajar wave, kita nggak usah bicara tentang secondary trend, minor trend, primary trend, kita nggak usah belajar moving average. Anda pakai osilator aja cukup, ya, osilator, ya, osilator, di mana indikator itu menunjukkan overbought atau oversold. Nah, tahu ya, yang biasanya dia ada di sini, di bawah. Kalau Anda pakai MetaTrader, di bawah, ya, di sini. Yang bentuknya kayak kayak cacing ya teman-teman ya. Er, 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 ya. Nah ini cross, wah, buy, sell, buy, sell, buy, sell, buy, sell, buy lagi, sell lagi, buy lagi, bundet. Ya, nah, jadi trader nggak bisa teman-teman buy low, sell high. Tetapi lebih ke follow the trend. Jangan sampai, ya, jangan sampai Anda salah mengerti bahwa market sudah tinggi, high, low, higher low, higher high. Masa mau market mau naik terus? Ya benar, market juga nggak naik terus. Tapi kalau sudah trend up, sell di atas atau sell di harga tinggi, ya akan ada harga yang lebih tinggi. Ya teman-teman. Saat trend up, Anda sell di harga tinggi. Ya, high. Akan ada higher high, akan ada higher. Lalu, market sudah rendah nih, Pak. Market sudah rendah nih, Mas.
Market sudah rendah nih bos, saatnya kita serok ya. Nah kalau trend down ada low, akan ada lower low dan lower low selanjutnya ya. Where low sini lah, kok cilik, lower low ya teman-teman ya. Nah jadi saran saya not buy low sell high untuk trader, karena market nggak akan seperti permintaannya kita terus, yang akan seperti ini ya, ranging terus. Tapi market akan bikin tren ya. Mungkin kita lihat teman-teman di BTC ini di 4 jam, tapi kalau kita lihat di harian apa yang terjadi, saat dia nanti keluar dari rangingnya ini, entah ke atas atau ke bawah, dia akan penerusan pasti. Dia akan meneruskan. Kalau sudah kelihatan dia mau ke atas, bikin higher high, break ya, turun, lanjut dia naik ke atas. Gini ya. Anda sell di high, Anda anggap area garis biru ini adalah high, ya repot. Ya akan repot. Di bawah Anda buy. Tapi saat ada lower low, kita takutnya dia akan begini. Ganti warna biru. Ya teman-teman. Jadi saat Anda jadi trader, jangan sampai mindset yang salah itu tertanam dalam pikiran Anda. Bahwa harga sudah tinggi. Bahwa harga sudah tinggi. Misalkan nih kita bicara BTC ya di sini ya. Ini harga tinggi. Nah ini nanti harga sampai sini teman-teman. Anda sell. Kalau Anda trader, loh ini tuh bisa sell Anda turun dikit, dia naik lagi nanti. Kalau memang sudah tren, ya. Jadi better follow. Saat ranging boleh buy low sell high. Tapi saat dia sudah keluar dari range-nya, Anda harus berhati-hati. Gak bisa Anda lakukan hal yang sama. Ya teman-teman. Ini salah kaprah. Sudah tinggi kita sell. Sudah rendah kita buy. Dan salahnya lagi tanpa SL. Buy low, sell high, tanpa SL. Ya, buy low, sell high tanpa SL. Ya sekali-kali saya bahas mindset lah, nggak bahas tips-tips terus dan mapping terus. Ya, ini paling repot, buy low, sell high tanpa SL. Apalagi Anda seorang follow trainer. Nah, coba ya teman-teman, bahas di sini. Anda seorang yang follow trend. High, low, higher high. Higher high muncul nih guys. Ya, higher high-nya muncul. Ganti warna merah. Higher high muncul. Wah, ini pasti bablas. Ini pasti akan to the moon. Bablas lagi ke atas sih. Sudah tinggi lagi, turun lagi.
naik lagi, wah ini pasti akan bablas ke atas nih. To the moon, to the moon, to the moon, to the moon. Belum tentu teman-teman, belum tentu teman-teman. Lebih bijak Anda pelajari higher high ini. Memang dia sinyal yang nantinya akan meneruskan harga ke atas. Tapi kalau bisa Anda buy-nya yang presisi, biar dia koreksi dulu mungkin. Baru Anda buy, ikut naik lagi. Higher high lagi, biar dia koreksi dulu mungkin. Baru Anda buy, ikut naik lagi. Jadi jangan dikejar. Ya teman-teman. Jangan dikejar. FOMO. Ya, jangan FOMO, jangan dikejar. Jika higher high atau lower low, jangan dikejar. Akan menjadikan Anda FOMO. Takut kehilangan momentum. Ya, jangan dikejar. Tetapi market pasti kasih diskon. Ya, market itu pasti kasih diskon. Kapan? Waktu market terkoreksi. Ya, waktu market terkoreksi. High, low, higher high. Anda buy. Anda buy di sini. Higher high, Anda buy di sini. Nah, teman-teman tahu Fibonacci ya, low, high. Ya, di sini ada diskon 23%, diskon 38%, diskon 50%. Terkadang market itu akan kasih diskon Anda. Entah 23%, 38%, 50%, baru dia naik lagi. Dan Anda tahu harga bergerak dalam gelombang. Ya, lihat gelombangnya. Jangan waktu dia begini ini higher ini Anda ikutin. Agak berbahaya karena higher ini bisa cuma begini. Lalu dia turun teman-teman. Ya. Cerit higher lalu dia turun. Banyak sekali kejadian seperti itu. Ya teman-teman. Jadi buy low sell high tidak cocok untuk investor. Tidak cocok untuk tidak cocok untuk trader, tapi lebih cocok untuk investor. Ya. Dan Anda harus lihat apa yang terjadi, trend up, trend down. Anda trend up. Ya, sell. Harga bisa tambah tinggi lagi, sell lagi. Lah kok nggak meneh? Sell meneh. Lah kok bablas? Ya teman-teman. Selalu gunakan stop loss. Karena saya nggak yakin saat Anda ke floating, Anda mau cut manual. Apalagi kalau floatingnya sudah semakin besar. Anda akan semakin sayang. Aduh, saya masuk 100 juta, floatingnya sudah 70 juta, mana bisa cut loss? 70%. Yang ada Anda tahan. Kalau pas keberuntungan Anda ya harga balik. Kalau tidak, jadi bisa bablas. Ya. Sudah ada capek nunggu tiap hari, ya teman-teman. Anda nggak bisa tidur, emosinya Anda tinggi, Anda marah-marah karena uang Anda ke floating, anak istri semua kena, tiwas ditunggu nih sawen-wen, ditunggu sangat lama, akhirnya hasilnya nggak worth it, malah buang duit, kan sayang. Ya, kalau Anda masih seperti itu, mendingan berhenti cari trading. Uninstall MetaTrader, buang info-info tentang trading.
ambil duitnya sekarang. Ya, karena saya pernah merasakan hal itu. Oke teman-teman, semoga tips buy low sell high bermanfaat dan semoga ocehan ini bisa merubah mindset teman-teman yang masih menggunakan pola yang lama. Oke, thanks for watching. God bless. Semoga apapun yang Anda kerjakan dilancarkan. Thanks.